Salam menjuah-juah kepada kita semua, saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang kami kasihi, dimanapun berada, secara khusus saudara-saudara terkasih jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala pekerjaan, aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami. Dan kami juga bersyukur atas pagi hari ini, atas hari yang baik, atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani dan melakukan segala pekerjaan aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah kekuatan kami, pelita bagi jalan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus juga yang menolong dan memimpin hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nas renungan kita pagi ini berbicara tentang panggilan Allah kepada Yeremia untuk menjadi nabinya, di mana hal itu terjadi pada zaman Yosia. Kita tahu Yosia adalah raja pembaharu, dan Yeremia ikut membantu Yosia dalam melakukan pembaharuan dalam kehidupan bangsa Yehuda. Tapi Yeremia bisa melihat bahwa pembaharuan itu tidak didasarkan dari hati, melainkan dilaksanakan karena perintah Yosia, sehingga hal itu perlu diterangi oleh Yeremia. Nah, oleh karena itu, dalam situasi inilah Allah memanggil Yeremia menjadi nabinya. Di mana tadi dikatakan di pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa jauh sebelum kelahiran Yeremia, selagi Yeremia di dalam kandungan ibunya, Allah telah memiliki rencana atas hidup Yeremia. Jadi kelahiran Yeremia merupakan rencana Allah, dan Allah sendiri mempunyai tujuan atas hidup Yeremia. Kemudian yang kedua dikatakan, aku telah mengenal engkau. Allah mengenal Yeremia bukan sekedar namanya, tapi sungguh-sungguh mengenal Yeremia secara utuh, mengenal hatinya, pikirannya, sifat dan karakternya. Dan Tuhan tahu betapa Yeremia
peduli dan sangat mengasihi bangsa Yehuda. Kemudian aku telah menguduskan engkau, artinya memisahkan Yeremia untuk tugas khusus, untuk melaksanakan kehendak Allah sebagai nabi, untuk menyampaikan firman Allah baik kepada raja dan juga kepada umat Yehuda. Dan yang keempat, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi menjadi nabi Tuhan merupakan ketetapan Tuhan sendiri atas Yeremia, bukan pilihan Yeremia, tapi ketetapan Tuhan. Dan luar biasa di sini bahwa Yeremia bukan hanya ditetapkan menjadi nabi bagi umat Israel atau bangsa Yehuda, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Artinya bahwa Yeremia dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan juga kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Kita tahu awalnya Yeremia menolak dengan berbagai alasan, dengan mengatakan umur yang masih muda, tidak pandai berbicara dan lain sebagainya. Namun Tuhan memperlengkapi Yeremia untuk semua tugas itu, dan kita tahu Yeremia dapat menjalankan tugasnya sebagai nabi dengan baik dan benar. Dan memang begitu banyak kesengsaraan, penderitaan yang harus dialami oleh Yeremia, tapi dalam semua hal itu Allah menolongnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Yang pertama, bahwa sama seperti Yeremia, kelahiran setiap kita ke dalam dunia ini ada dalam rencana dan rancangan Allah. Jadi tidak ada kita yang lahir secara kebetulan, melainkan Allah mempunyai tujuan atas hidup kita masing-masing. Dan bagaimana kita tahu itu? Mungkin hari ini kita bisa melihat dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Di sanalah Tuhan panggil kita. Karena itu di dalam setiap pekerjaan kita pasti Tuhan memperlengkapinya. Oleh karenanya, marilah kita melakukan segala profesi kita, pekerjaan kita dengan dasar taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah menetapkan kita, merencanakan dan merancang kita di dalam pekerjaan ataupun profesi itu. Karena itu ketaatan adalah jawaban yang tepat untuk merespon panggilan dan pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan menempatkan kita dalam suatu pekerjaan, dalam suatu pelayanan, pasti tidak terlepas dari berbagai-bagai kesulitan, tantangan, atau mungkin kesengsaraan, bahkan bahaya. Tapi ingat bahwa kasih dan kuasa Allah cukup untuk menjaga kita, memelihara kita, sampai kita menuntaskan dengan baik panggilan dan ketetapan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karenanya, mari jalani hari ini dengan taat kepada firman Tuhan, dan dimanapun kita melakukan pekerjaan profesi kita, di sanalah Tuhan panggil kita untuk menyatakan firman-Nya, bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat perbuatan yang nyata yang bisa disaksikan oleh orang lain. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Karena lewat firman-Mu kami mengetahui bahwa hidup kami pada hari ini bukan kebetulan, melainkan ada dalam rencana dan rancangan Allah. Karena itu perlengkapi kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, baik serayan Tuhan ataupun para hamba Tuhan yang ada di GBK Perunggun Cibubur
dan Perbulungan Jonggol. Berkati pendeta yang melayani bersama dengan Pertua Diaken Emeritus, Nora Naras Emeritus, dan juga Pertua Diaken dan Nora Naras. Berikan berkat kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga lewat pelayanan mereka terpuji dan termulialah nama Tuhan. Berkati juga para pengurus kategorial, baik Zaitun Mamre, Moria Permata, pengurus KKR, guru KKR, pengurus PJJ. Biarlah kami boleh bersinergi, berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga lewat kesehatian kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Berkati juga keluarga lepas keluarga, baik dalam kesehatan mereka maupun dalam usaha dan pekerjaannya. Berikan berkat keberhasilan dan kiranya rezeki Tuhan tambah-tambahkan atas kehidupan mereka. Anak-anak kami KKR berkati dalam tumbuh kembang dan pendidikannya. Demikian juga anak-anak kami Permata berkati dalam kemudahannya, dalam pendidikan perkuliahannya, dan juga di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan semua hamba-hambamu dan seluruh jemaat yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Kiranya berkat kemurahan, penyertaan Tuhan atas seluruh anak-anakmu. Inilah doa kami Bapa. Dengarkan permohonan kami, karena kami datang memohon di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, mujua-jua, Tuhan memberkati kita sekalian.